Assalamualaikum sahabat keluarga, sayang keluarga, dimanapun saling menjaga. Selamat berjumpa kembali dengan Podcast Saga. Pada episode Podcast Saga kali ini, kita telah kedatangan tamu istimewa, yaitu Ketua DWP Provinsi DKI Jakarta, Ibu Komaria Marullah Matali. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ibu? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Terima kasih Ibu telah berkenan hadir di podcast Saga kami kali ini. Dan para sahabat keluarga tentunya ingin mengetahui lebih jauh tentang siapa narasumber kita kali ini. Dan berikut ini kami setelkan VT-nya. Ibu, Masya Allah ini ya tadi VT-nya sudah dibacakan. Saat ini selain juga di PKK, Ibu juga sekarang menjadi Ketua Dharma Wanita Persatuan Provinsi DKI Jakarta ya Ibu ya. Selamat, mudah-mudahan dimudahkan menjalankan tugasnya. Sebenarnya Ibu ya, untuk Ibu nih, arti keluarga ya Bu ya, arti keluarga itu seperti apa ya Bu ya? Kalau keluarga menurut saya itu segalanya ya, seperti lagu tuh ada. Keluarga adalah harta yang paling berharga buat saya. Harta yang paling berharga adalah keluarga. Nah, itulah. Jadi keluarga buat saya adalah harta yang sangat berharga. Jadi untuk mendapatkan keluarga yang bahagia itu menurut saya itu butuh dibangun, butuh diperjuangkan dan butuh dipelihara. Pada dasarnya keluarga itu kan artinya adalah unit terkecil dari sebuah masyarakat ya, yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak-anak. Untuk mendapatkan sebuah keluarga yang bahagia, utuh dan harmonis, ya itu perlu peran dari semua anggota, baik ayah, ibu, dan anak. Di dalam keluarga bahagia itu harus ada saling mengasihi, saling menyayangi, saling support, saling menghargai. Untuk membentuk keluarga bahagia itu sebenarnya sangat sederhana. Tidak harus punya rumah besar, mobil berjejer, ataupun jabatan yang tinggi. Keluarga yang bahagia itu cukup dengan saling toleransi, saling menghargai, saling mensupport di dalam sebuah keluarga. Misalnya seorang ayah yang selalu memperhatikan anak-anaknya dan kebutuhan istrinya di rumah, seorang istri yang selalu melayani anak-anaknya dan suaminya dengan tulus ikhlas, dan anak-anak yang patuh kepada orang tuanya itu akan membentuk sebuah keluarga yang bahagia. Baik Ibu. Jadi ada nilai-nilai ketulusan, keikhlasan, saling menyayangi, saling mencintai di dalamnya ya Ibu. Alhamdulillah. Dan saya tambahkan lagi, untuk membentuk sebuah keluarga bahagia itu adalah tanamkan rasa syukur yang banyak di dalam keluarga. Apa yang kita miliki itu kita syukuri. Insya Allah semua jika merasakan ada rasa syukur di dalam apa yang kita miliki, keluarga akan harmonis dan
memberikan kenyamanan di dalamnya, seperti itu. Baik, Ibu, Masya Allah. Nah, itu tadi keluarga menurut Ibu Ketua DWP. Sekarang kalau kita kaitkan ini, Bu, ya, tentang peran Dharma Wanita Persatuan, khususnya di DKI Jakarta ini, untuk mewujudkan, ya Bu, keluarga-keluarga yang sebagaimana tadi Ibu ilustrasikan, kita semua ini tentu bercita-cita ingin memiliki kehidupan keluarga yang bahagia, yang nyaman, yang menyenangkan. Nah, keluarga-keluarga ASN ini kan kemudian saat ini menjadi semacam dinaungi ini oleh Dharma Wanita Persatuan DKI Jakarta. Kiranya bagaimana nih Bu, peran dari Dharma Wanita Persatuan DKI Jakarta untuk mewujudkan keluarga ASN yang juga berbahagia nih Bu, termasuk saya nih ASN. Mudah-mudahan Oke, saya berkiprah di Dharma Wanita sebenarnya sudah cukup lama, dan di Januari 2021 ini saya diangkat menjadi Ketua Dharma Wanita Provinsi DKI Jakarta. Ya, Dharma Wanita menurut saya peranannya sangat penting bagi istri-istri ASN maupun ASN perempuan yang ada di DKI Jakarta. Dharma Wanita itu sebenarnya adalah sebuah wadah, ya, wadah tempat organisasi di mana para anggota-anggotanya yang terdiri dari istri-istri ASN dan ASN perempuan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya, terutama dalam menghadapi perubahan-perubahan di berbagai bidang, terutama di era globalisasi ini. Begitu banyak perubahan-perubahan yang kita hadapi di era abad 21 ini ya, apalagi teknologi begitu banyak berkembang dengan pesatnya. Bagaimana istri-istri ASN ini menyikapi hal tersebut? Jadi di dalam Dharma Wanita Persatuan ini kita organisasi yang melakukan pembinaan, perencanaan, dan pelaksanaan untuk kegiatan-kegiatan yang berhubungan untuk mesejahterakan para istri-istri ASN. Program-program yang kita laksanakan selama ini tentunya bertujuan adalah itu sekali lagi untuk keluarga ASN yang sejahtera baik lahir maupun batin melalui bidang-bidang yaitu diantaranya bidang ekonomi, keluarga, sosial, dan budaya. Saya tambahkan lagi ya Ibu ya. Baik, silakan Bu. Ya. Contohnya selama di masa pandemi seperti ini, kita Dharma Wanita Persatuan melakukan kegiatan-kegiatan yang disesuaikan dengan kondisi saat ini, yaitu diantaranya kita melakukan kegiatan webinar Anger Management for Mom. Kita tahu sendiri bahwa saat pandemi seperti ini, ibu-ibu semua merasakan tingkat stres yang lebih tinggi ya Ibu ya. Yang tadinya anak-anak sekolah di luar, belajar di sekolah, suami yang bekerja di luar, tiba-tiba karena pandemi, anak-anak belajar dari rumah, suami WFH di rumah, ya work from home. Itu kan membuat tekanan-tekanan tersendiri bagi seorang istri, seorang ibu, ya. Di mana pagi-pagi dia harus mengatur anaknya bangun untuk misalnya jam 8 tempat harus di depan kamera, di depan komputer, sedangkan anak-anaknya merasa di rumah, bangunnya susah. Membangunkannya aja sudah butuh perjuangan. Lalu juga suami yang tadinya kerja di rumah, saat kerja di rumah kita bisa melakukan kegiatan rumah tangga dengan tenang, membersih-bersih rumah, memasak, menyiapkan makanan untuk keluarga di rumah. Karena ada anak dan suami yang ada di rumah, kita harus melayani mereka ekstra apa ya, lebih banyak ya, tenaga. Nah itu membuat tekanan-tekanan tersendiri bagi seorang ibu ataupun seorang istri. Nah kita melihat Dharma Wanita melihat fenomena seperti itu, lalu kita melakukan webinar Anger Management for Mom. Di situ kita panggil para pakarnya untuk memberikan tips-tips yang bisa digunakan seorang istri, seorang ibu untuk mengurangi tekanan-tekanan yang dirasakan di dalam
dirinya, seperti itu. Lalu kegiatan kita juga yang berhubungan dengan pandemi tidak hanya urusan di dalam, urusan di luar juga kita perhatikan. Misalnya contohnya bakti sosial, kita juga melakukan bakti sosial agar ada rasa empati kita terhadap masyarakat lingkungan kita. Kita sudah melakukan bakti sosial di 6 wilayah Jakarta, juga di bulan Ramadan ini melakukan santunan Ramadan bagi anggota-anggota ASN ataupun para anggota PJLP yang ada di DKI Jakarta. Kami juga tidak lupa melakukan kegiatan jasmani untuk para istri-istri ASN ataupun ASN yang merasa selama pandemi kan tidak terlalu banyak aktivitas gerakannya ya Bu ya. Jadi kita melakukan sama dengan Dinas Pendidikan dan Olahraga, yaitu senam virtual. Alhamdulillah anggota banyak yang antusias, mereka hadir semangat dan merasakan manfaatnya. Jadi yang kita lakukan ini adalah kegiatan yang benar-benar dirasakan manfaatnya oleh istri-istri ASN ataupun ASN perempuan. Dan kita juga tidak lupa dengan adanya teknologi yang berkembang begitu pesat, kita juga memberikan pelatihan kepada anggota Dharma Wanita untuk membuat e-reporting. Jadi kita di Dharma Wanita ini setiap berkegiatan Bu, selalu harus melaporkan kegiatan-kegiatan kita melalui e-reporting. Jadi alhamdulillah dengan pandemi ini kita bisa melaporkan kegiatan kita cukup dengan mengisi aplikasi yang sudah diberikan dari Dharma Wanita Pusat. Seperti itu. Jadi semua kegiatan-kegiatan yang bermanfaat insya Allah kita akan lakukan demi kesejahteraan dan kesejahteraan anggota keluarga kita. Terima kasih. Baik. Oh luar biasa ya Bu ya. Jadi mulai dari disadari adanya tekanan yang lebih tinggi dibanding sebelum pandemi, lalu kemudian diberikan semacam obatnya nih sama Dharma Wanita, anger management ya Bu ya, for moms itu keren banget. Terus juga badannya agar fisiknya sehat dan sebagainya, ada aktivitas virtual bersama, senam, lalu aktivitas lainnya yang barangkali juga dapat menghasilkan ya Ibu ya secara ekonomis. Itu luar biasa sekali peranan Dharma Wanita Persatuan dalam memfasilitasi para anggotanya, yakni istri-istri ASN maupun ASN perempuan. Nah Ibu, disadari ini Bu ya, berarti di dalam keanggotaan Dharma Wanita ini tidak saja hanya istri ASN, namun ada ASN perempuan ya Bu ya. Nah menurut Ibu ini ya, menurut Ibu ASN perempuan ini nantinya kan mungkin sudah ada juga yang sudah berkeluarga, barangkali juga ada yang baru mau akan berkeluarga. Ini seperti apa ya Ibu tips-tipsnya bagi ASN perempuan ketika kemudian harus menjalankan tugas dan fungsinya baik selaku ASN untuk mengembangkan karirnya ke depan maupun selaku istri dari ASN. Jadi ada double nih pekerjaannya, pekerjaan profesionalnya dan juga pekerjaan domestiknya di rumah. Kiranya seperti apa nih Bu tipsnya dari Ibu? Sah-sah saja meniti karirnya selama dia mengerti peran utama yang sesungguhnya, yaitu bahwa dia adalah nantinya akan menjadi seorang istri ataupun menjadi seorang ibu. Dia dapat menjalankan tugasnya harus dengan selaras peran-perannya di dalam rumah juga. Ya, di dalam karir dia bisa melakukan pekerjaannya secara profesional, di dalam rumah dia bisa melayani suaminya dengan baik, menjaga anak-anaknya dengan baik, lalu juga itu semua harus ditunjang oleh dan didukung oleh anggota keluarga, baik suami maupun anak-anaknya. Kalau suami dan anak-anaknya mendukung peran dia sebagai wanita karir, insya Allah dapat berjalan dengan selaras dan seimbang. Contohnya sudah banyak ini perempuan-perempuan hebat di Indonesia yang sudah terlihat kehebatannya, misalnya jadi menteri, lalu jadi wanita karir, namun mempunyai keluarga yang bahagia. Dan tidak jauh-jauh juga contohnya di sini ada Ibu Tuti Kusumawati. Terima kasih. Cukup tinggi, eselon 2, punya keluarga yang bahagia, didukung oleh keluarga. Itu menurut saya sah-sah saja seorang perempuan
meniti karirnya, dengan jangan lupa untuk selalu mengingat bahwa ia berperan juga sebagai istri dan ibu dari anak-anaknya. Seperti itu. Amin. Ya, terima kasih Ibu. Benar sekali ini. Dukungan di sekitar itu memang sangat diperlukan, baik dukungan di lingkungan mulai dari rumah maupun ketika berada di kantor, agar para perempuan-perempuan ini dapat kemudian mengembangkan aktivitasnya dan karirnya dengan juga berbahagia. Berbahagia di rumah, berbahagia di kantor ya Ibu ya. Nah Ibu, berbagai tadi apa namanya tips-tips dari Ibu, lalu kemudian pengalaman juga dalam membina keluarga, baik keluarga sendiri maupun keluarga besar ASN, ini kita telah dengarkan bersama, yang tentu saja para sahabat keluarga dimanapun berada ini sangat antusias untuk mendengarkan pesan-pesan Ibu berikut ini. Jadi tolong barangkali Ibu, kita akan memasuki segmen terakhir. Minta kepada Ibu, kami mohon untuk diberikan atau disapa nih para sahabat keluarga dimanapun berada. Barangkali ada pesan-pesan Ibu agar keluarga-keluarga dimanapun berada nih para sahabat keluarga dapat menciptakan keluarga-keluarganya yang juga berbahagia. Silahkan Ibu. Saya ingin memberikan sedikit tips ya, bukan tips mungkin ya. Saya menjalaninya dalam kehidupan sehari-hari bahwa kita sebagai istri ASN, sebagai perempuan, banyak-banyaklah bersyukur atas segala nikmat yang sudah Allah Tuhan berikan kepada kita selama ini. Lalu juga kita anak-anak belajar di rumah, suami bekerja dari rumah, kita nikmati, kita syukuri. Mungkin ada hikmah yang Allah berikan kepada kita atas kejadian ini. Ya, lalu juga saya meminta kepada perempuan-perempuan ASN, istri-istri ASN, berikan kenyamanan bagi anggota keluarga di rumah. Saling menghargai, saling mensupport, saling saling menghargai, saling mensupport, lalu saling membantu sesama anggota keluarga, itu akan menciptakan rasa kenyamanan di dalam keluarga. Lalu juga tips yang lain mungkin banyak ya. Kita juga sesama keluarga saling berbagi cerita, jangan dipendam sendiri. Kadang ada, kita punya anak sekolah, kadang kalau punya masalah suka dipendam sendiri, akhirnya larinya ke hal-hal yang negatif. Jadi kita lakukan pendekatan-pendekatan kepada anak kita sehingga dia mau berbagi cerita kepada kita. Lalu juga jagalah pernikahan. Kalau kita sudah menikah ya, jagalah pernikahan karena pernikahan itu adalah ibadah. Kita melakukannya semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Dalam keluarga menambah anak itu adalah menambah kebahagiaan, tetapi hubungan suami istri tetap harus selalu dijaga. Seperti itu. Lalu juga sempatkan waktu untuk selalu makan bersama, ada libur bersama, melakukan hobi bersama, itu akan menimbulkan keeratan di dalam sebuah keluarga. Mungkin sebagian itu tips yang saya berikan kepada para istri-istri ASN, juga kepada ASN perempuan. Baik Ibu Komaria. Terima kasih. Lagi Bu. Iya, ada satu lagi tips yang tak kalah pentingnya nih. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk selalu menjaga keluarga kita. Karena Allah lah yang mengatur alam semesta ini beserta segala isinya, sehingga kita bisa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kelancaran dan kebahagiaan keluarga kita. Amin. Baik Ibu. Ya, subhanallah, masya Allah. Ini tips-tipsnya sudah kita dengarkan bersama dan juga oleh para sahabat keluarga dimanapun berada. Ada beberapa kata kunci tadi. Yang pertama kata kuncinya adalah syukur. Syukurilah nikmat yang telah dilimpahkan. Apapun bentuk nikmat itu, maka ketika kita bersyukur niscaya
nikmat itu akan ditambah. Jangan sekali-kali kita kufur terhadap nikmat. Itu nauzubillahi min dzalik. Ada kata kunci yang kedua, hiasi kehidupan kita berkeluarga ini atau calon-calon keluarga kita nanti dengan doa. Maka ketika kita senantiasa melantunkan doa-doa indah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, niscaya seluruh penjuru kehidupan kita ini akan diberikan kebaikan-kebaikan dari doa-doa baik-baik kita tersebut. Dan kemudian ada kata kunci yang ketiga tadi, ciptakan bersama kenyamanan di dalam rumah tangga atau di dalam keluarga melalui saling pengertian, saling tolong-menolong, kemudian saling percaya dan juga saling menjaga satu dengan yang lain, karena sahabat keluarga, sayang keluarga, dimanapun saling menjaga sesuai dengan tagline kita podcast Saga kita kali ini. Nah sahabat keluarga, saksikan terus podcast Saga yang akan premier setiap hari Rabu pukul 14 di channel YouTube Dinas PPAPP Provinsi DKI Jakarta dan juga channel saya Tuti Kusumawati. Jangan lupa subscribe, dan karena subscribe itu gratis, tolong juga di-share kepada para keluarga-keluarga ASN dan juga ASN perempuan serta sahabat keluarga dimanapun berada, serta like dan komen. Tolong kita diberikan usulan untuk narasumber yang akan datang ini siapa ya kira-kira permintaannya para sahabat keluarga. Terima kasih telah bergabung bersama kami pada episode Peran Dharma Wanita dalam mewujudkan keluarga ASN yang berbahagia kali ini. Pastikan sahabat keluarga untuk terus menyaksikan pembahasan yang menarik dari kami, dari podcast Saga, dengan menekan tanda tombol lonceng sehingga tidak ketinggalan episode-episode menarik lainnya berikutnya. Demikian dari kami. Saya Tuti Kusumawati dan narasumber kita kali ini Ibu Komaria. Bersama-sama kita undur diri, barangkali Ibu ingin menyapa untuk kita mengakhiri podcast Saga ini bersama. Ingin menyapa sahabat keluarga, Ibu silakan mangga. Para sahabat keluarga, jadikan podcast ini adalah sebagai sumber inspirasi kita semua dalam menjalani kehidupan ini. Amin. Terima kasih Ibu. Terima kasih. Dan bersama-sama kami undur diri. Sampai ketemu di episode berikutnya. Terima kasih. Sahabat keluarga dimanapun berada.